Perempuan Indonesia era sekarang masih berjuang menegakkan kesamaan haknya yang terinspirasi oleh gerutuan R.A. Kartini. Namun 7 abad lalu perempuan Aceh telah menikmati hak-haknya sebagai manusia yang setara tanpa perdebatan. Barangkali selama ini yang kita kenal pahlawan perempuan dari Aceh mungkin hanya Cut Nyak saja. Hal ini dapat dipahami karena perjuangan heroiknya melawan Belanda sudah difilmkan, di mana pemeran sebagai Cut Nyak adalah Christine Hakim. Akan tetapi, sebenarnya Cut Nyak hanyalah satu dari sekian banyak perempuan Aceh yang memiliki kehebatan yang luar biasa di Aceh. Dan itu sudah ada jauh sebelum isu emansipasi dikembangkan. Sebab peran mereka melebihi peran para lelaki pada saat itu. Sebut saja di Matangkuli, Kecamatan Menye 7, Kabupaten Aceh Utara. Terdapat sebuah makam kuno yang pada nisannya bertuliskan Arab dan Jawi kuno. Dituliskan di nisan tersebut, orang yang dimakamkan adalah Ratu Ilah Nur yang meninggal tahun 1365 Masehi. Ilah Nur merupakan seorang ratu yang memerintah kerajaan Pasai. Menurut hikayat kerajaan Pasai, Ratu Ilah Nur merupakan keturunan Sultan Malikus Zahir. Perempuan Aceh memang luar biasa. Mereka mampu mensejajarkan diri dengan kaum pria. Bahkan pekerjaan peperangan pun yang biasanya dilakukan oleh kaum pria diterjuninya juga. Mereka menjadi panglima, memimpin ribuan laskar di hutan dan gunung-gunung. Bahkan ada laskar wanita yang disebut Inong Bale. Mereka ini para janda yang menuntut kematian suaminya. Para perempuan Aceh berani meminta cerai dari suaminya apabila suaminya berpaling muka kepada kafir-kafir penjajah. Di antaranya mereka yang amat dikenal bahkan melegenda seperti Cut Nyak, Laksamana Kemalahayati, dan lain sebagainya. Lantas, siapa-siapa saja perempuan tangguh Aceh? Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Ratu Nahrasia. Dikisahkan, kala itu Senok Hanyu terkagum-kagum menyaksikan sebuah makam yang demikian indah di situs purbakala kerajaan Samudra Pasai. Makam yang terbuat dari pualam itu merupakan makam yang terindah di Asia Tenggara. Makam yang dihiasi dengan ayat-ayat Quran tersebut merupakan makam seorang raja perempuan bernama Nahrasia. Ratu tersebut tentu seorang raja yang besar, terbukti dari hiasan makamnya yang sangat istimewa. Ratu Nahrasia merupakan putri Sultan Zain Al-Abidin. Sayangnya sedikit sekali sumber sejarah tentang dirinya yang memerintah lebih dari 20 tahun. Kerajaan Samudra Pasai senantiasa mengeluarkan mata uang emas, namun kepunyaan ratu sampai saat ini belum ditemukan. Sultanah Sapiatuddin Shah. Sapiatuddin Shah yang lahir pada tahun 1612 Masehi adalah anak tertua Sultan Iskandar Muda. Putri Sapiatuddin tumbuh menjadi gadis yang rupawan, cerdas, dan berpengetahuan. Setelah dewasa, dia dinikahkan oleh ayahnya dengan Iskandar Sani, putra Sultan Pahang yang dibawa ke Aceh setelah dikalahkan oleh Sultan Iskandar Muda. Tahun 1636, Sultan Iskandar Muda meninggal. Menantunya lalu diangkat menjadi Sultan Aceh. 5 tahun memerintah, ia meninggal pada 15 Februari 1642 tanpa memberikan keturunan. 3 hari setelah berkabung, para pembesar kerajaan sepakat mengangkat Sang Permaisuri menjadi raja. Sultanah Sapiatuddin Shah memerintah selama 35 tahun antara tahun 1641 hingga 1675. Inilah masa-masa yang paling sulit karena situasi Malaka saat itu sedang panas dengan adanya perseteruan POC dengan Portugis merebut pengaruh, sehingga sang ratu tidak bisa terhindar darinya karena Aceh merupakan pusat dagang utama.
Pada masa Ratu Sabiatuddin, Syekh Abdul Rauf As-Sikili atau Syekh Kuala menjadi Qazi Malikul Adil Mufti Besar Kerajaan Aceh yang ikut membantu roda pemerintahan Aceh Darussalam. Pada masanya beliau membentuk dua lembaga pemerintahan, yaitu Balai Laksamana atau Angkatan Perang yang dikepalai oleh seorang Laksamana, dan Balai Pardah atau lembaga yang mengatur keuangan kerajaan seperti pemungutan cukai dan mengeluarkan mata uang. Ratu Inayat Zakiatuddin Shah. Setelah Sultanah Nakiatuddin Shah meninggal, digantikan oleh Inayat Zakiatuddin Shah. Menurut orang Inggris yang mengunjunginya pada tahun 1684, usianya ketika itu sekitar 40 tahun. Ia digambarkan sebagai orang bertubuh tegap dan suaranya begitu lantang. Pada masa pemerintahannya, Aceh mendapat kunjungan dari Inggris yang hendak membangun sebuah benteng pertahanan guna melindungi kepentingan dagangnya. Lantas Ratu menolaknya dengan mengatakan Inggris boleh berdagang, tetapi tidak diizinkan mempunyai benteng sendiri. Tentu Ratu tahu apa maksud dari benteng yang dipersenjatai itu. Tamu lainnya adalah kedatangan utusan dari Mekah. Tamu tersebut bernama El-Hajj Yusuf A. Qadri yang diutus oleh Raja Syarif Barakat yang datang pada tahun 1683. Sekembalinya ke Mekah, utusan melaporkan kepada Raja Syarif betapa baik dan sempurnanya pemerintahan Ratu Kerajaan Aceh yang rakyatnya taat memeluk Islam. Pada masa ia berkuasa juga pernah mengeluarkan mata uang sendiri. Ratu ini mangkat pada 3 Oktober 1688 Masehi. Sultanah Nurul Alam Nakiatuddin Shah. Sultanah Nakiatuddin adalah putri Malik Radiat Shah. Hal penting dan fundamental yang dilakukan oleh Nakiatuddin pada masa pemerintahannya adalah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh dan adat mahkota alam. Hal lain yang dilakukan oleh Sultanah adalah mengeluarkan mata uang emas. Masa pemerintahannya yang singkat antara tahun 1675 hingga 1678 memang tidak ada banyak prestasi besar yang dicapainya. Ratu Kamalat Zainatuddin Shah. Ia turun tahta pada bulan Oktober 1699 setelah mendapat fatwa dari Qazi Malikul Adil Mekah yang menyatakan bahwa kedudukan wanita sebagai raja bertentangan dengan syariat Islam. Pada masa pemerintahannya, ia mendapat kunjungan dari Persatuan Dagang Perancis dan Serikat Dagang Inggris, yaitu East Indian Company. Ia sempat pula mengeluarkan mata uang emas. Laksamana Malahayati. Wanita Aceh yang satu ini bukanlah pendekar komik dari negeri antah berantah. Ia benar-benar ada. Malahayati namanya. Ia seorang laksamana atau panglima perang Kerajaan Aceh. Malahayati merupakan figur yang banyak muncul dalam catatan penulis asing dan bangsa Indonesia sendiri. Malahayati menjadi panglima Angkatan Perang Kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Al-Mukamil antara tahun 1589 hingga 1604. Ia mendapat kepercayaan menjadi orang nomor 1 dalam militer dari Sultan karena keberhasilannya memimpin pasukan wanita. Ia berasal dari keturunan Sultan. Ayahnya Mahmud Shah, seorang laksamana. Kakeknya dari garis ayahnya juga seorang laksamana bernama Muhammad Said Shah, putra Sultan Salahuddin Shah yang memerintah antara tahun 1530 hingga 1539. Pembentukan pasukan wanita yang semuanya janda yang disebut Armada Inang Balai itu merupakan ide Malahayati. Maksud dari pembentukan pasukan wanita tersebut agar para janda tersebut dapat menuntut balas kematian suaminya. Pasukan ini mempunyai benteng pertahanan. Sisa-sisa pangkalan Inang Balai masih ada di Teluk Krung Raya. Cut Nyak Din.
Selama aku masih hidup, masih berdaya, perang suci melawan kafir ini kuteruskan. Ini adalah bagian sumpah Cut Nyak sepeninggal suaminya. Ia memimpin peperangan dari persembunyiannya di gunung-gunung. Nama Cut Nyak bagai sebuah legenda. Setelah suaminya Tengku Umar meninggal, ia memilih melanjutkan perjuangan bersenjata dengan pilihan hidup atau mati di hutan belantara daripada menyerah kepada Belanda. Ia membiarkan dirinya menderita dan lapar di hutan sambil terus dibayangi oleh pasukan marsose Belanda yang mengejarnya. Cut Nyak melakukan itu selama 6 tahun. Ketika itu ia sudah tua dan matanya mulai rabun. Bila mau dia bisa menghindari kehidupan seperti itu. Hanya orang yang luar biasa yang menjalaninya. Karena dari pihak ayah dan ibu Cut Nyak adalah keturunan Ulay Balang atau bangsawan. Gerilya adalah taktik perangnya yang membuat Belanda kewalahan menghadapi diri Cut Nyak dan pasukannya. Karena tak tega melihat kondisi Cut Nyak Pang Laut Ali, orang kepercayaannya, membuat perjanjian dengan pihak Belanda agar tidak menyakiti Cut Nyak Sebagaimana petunjuk Pang Laut, persembunyian Cut Nyak ditemukan oleh Belanda. Dengan tandu, Cut Nyak dibawa Belanda. Tanggal 11 Desember tahun 1906 Masehi, pemerintah Belanda mengasingkan Cut Nyak dan kemanakannya ke Sumedang, Jawa Barat. Pada tanggal 9 November 1908 Masehi, ia meninggal dunia. Cut Mutia. Cut Mutia lahir pada tahun 1870. Cut Mutia tumbuh menjadi gadis cantik dan bertubuh indah dengan pembawaannya yang lembut. Pesonanya yang sesuai dengan namanya, Mutia yang diartikan mutiara. Kecantikan dan kehalusan budinya membuat dirinya menjadi primadona. Cut Nyak Mutia begitu nama aslinya. Ia cair pada tanggal 25 Oktober 1910 Masehi setelah satu peluru tembus di kepala dan 2 peluru di tubuhnya di hulu sungai Peto setelah pengejaran yang dilakukan oleh pasukan Belanda. Pocut Baren. Pocut Baren merupakan profil wanita yang tahan menderita, sanggup hidup waktu lama dalam pengembaraan di gunung dan hutan belantara mendampingi suaminya. Ia disegani oleh para pengikut, rakyat, dan juga ditakuti musuh. Ia berjuang sejak muda, dari tahun 1903 hingga tahun 1910. Ia memimpin pasukannya di belahan barat bersamaan dengan Cut Nyak ketika masih aktif dalam perjuangan. Ia telah mempersiapkan dirinya apabila kelak ditinggalkan oleh suaminya dan sudah tahu apa yang harus diperbuat nantinya. Ketika suaminya tertembak Belanda, tidak membuat Pocut Baren mundur. Semangatnya malah semakin menggebu. Pocut Baren meninggal pada tahun 1933. Tengku Pakinah. Tengku Pakinah adalah seorang wanita yang menjadi ulama besar dengan nama singkatnya disebut Tengku Paki. Pahlawan perang yang ternama dan pembangun pendidik ulung. Dia dilahirkan sekitar tahun 1856 di desa Lamdiran, Kampung Lambenon. Selain perannya sebagai ulama wanita, Tengku Pakinah merupakan panglima perang melawan agresi Belanda. Ia berjuang seangkatan dengan Cut Nyak dan Pocut Baren. Pada tanggal 8 Ramadhan 1359 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1938 Masehi, Tengku Pakinah sebagai pahlawan dan ulama wanita Aceh menghembuskan napasnya yang terakhir di rumah kediamannya di Kampung Beha, Mungkin Lamkerak, dalam usia 75 tahun. Pocut Merah Intan. Pocut Merah Intan seorang putri bangsawan dari kalangan Kesultanan Aceh. Pocut Merah menikah dengan Tuanku Abdul Majid, salah seorang anggota keluarga Sultan Aceh. Dari pernikahannya dengan Tuanku Abdul Majid, Pocut Merah mendapat 3 anak laki-laki.
Belanda mencatat bahwa Pucuk Merah salah satu figur dari Kesultanan Aceh yang paling anti Belanda. Dalam laporan kolonial tahun 1904 hingga tahun 1905, satu-satunya tokoh dari kalangan Kesultanan Aceh yang belum menyerah dan tetap bersikap anti terhadap Belanda adalah Pucuk Merah Intan. Semangat anti Belanda yang teguh itulah yang diwariskannya pada putranya, sehingga mereka bersama-sama dengan pejuang Aceh lainnya menentang Belanda. Ia bercerai dengan suaminya karena Tuanku Abdul Majid menyerahkan diri kepada Belanda. Lalu ia mengajak anak-anaknya terus berperang. Dua di antara anaknya, Tuanku Muhammad Bateh dan Tuanku Nurdin, kemudian menjadi terkenal sebagai pemimpin pergerakan. Akibat perlawanan, Pucuk Merah Intan bersama putranya ditangkap dan dimasukkan ke penjara oleh Belanda. Kemudian mereka diasingkan ke Blora, Pulau Jawa. Pucuk Merah Intan meninggal pada tanggal 19 September 1937. Nah, itulah sederet wanita tangguh Aceh tempo dulu yang berhasil kami rangkum. Jika ada wanita hebat Aceh lainnya, tulis komentar kamu di bawah. Demikianlah liputan Habahasa News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.